Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Di sini kita akan belajar membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian perlu login di platform canva.com menggunakan akun belajar.id. Setelah login, kita akan membuat project baru. Di bagian menu lainnya di sini, kemudian pilih tab presentasi dan pilih yang 16:9. Nah, setelah muncul proyek baru seperti ini, kita bisa memanfaatkan template yang sudah ada ini untuk mempermudah kita nantinya membuat suatu desain terkait dengan media pembelajaran interaktif. Nah, untuk di sini saya tidak akan mencoba menggunakan template yang ada di sini. Namun kita akan coba mulai dari basicnya terlebih dahulu ya, mendesain tanpa menggunakan template. Jadi kita akan fokus terkait dengan pemanfaatan elemen yang ada di sini ya. Nah, elemen yang tersedia di Canva itu terdiri dari beberapa jenis ya. Misalkan di sini ada grafis, terus ada terkait foto, video dan sebagainya. Ya, kita bisa memanfaatkan elemen-elemen itu secara gratis ya. Baik, untuk materi media pembelajaran interaktif yang akan kita buat sekarang, yaitu terkait dengan sistem tata suhu ya. Oleh karena itu, kita perlu membuat desain yang mungkin sesuai dengan materi tersebut. Ya. Oke, kita akan mulai membuat desainnya ya. Nah, terlebih dahulu kita akan coba set background-nya terlebih dahulu ya, agar lebih menarik. Nantinya ketika digunakan, kita akan cari sky misalkan ya. Kita bisa pakai foto atau grafis. Saya akan coba lihat di bagian grafis terlebih dahulu ya. Sekiranya apakah ada yang menarik. Oke. Nah, untuk grafisnya sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Ingin seperti apa? Misalkan di sini saya akan coba pakai ini ya, tapi ini menakutkan. Saya coba yang lebih. Oke. Nah, kita bisa coba. Ini misalkan yang simple aja, saya coba simple aja ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa coba pakai grafis yang lain ya. Nah, ini akan saya sesuaikan ya seperti ini ukurannya. Seperti ukuran projectnya nomor 9 tadi. Maaf, 16/9 tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat judul materinya ya. Kita bisa manfaatkan teks di sini untuk menambahkan teks. Ya. Di sini juga ada contoh template teks yang sudah ada. Kita bisa implementasikan itu, manfaatin itu dalam suatu project kita juga. Nah, namun kita akan buat dari basicnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada basic berupa judul, subjudul, terus ada isi. Kita pilih sebagai subjudul ya, terlebih dahulu. Tata surya. Nah, sebenarnya terkait dengan materi ini akan lebih menarik jika punya semacam singkatan ya, dalam suatu media pembelajaran itu. Misalkan topik sistem tata surya, kita bisa singkat menjadi SITA ya. Oke, kita akan coba menggunakan singkatan SITAYA ya. Artinya lebih simple dan menarik ya. Oke. Nah, di sini kan kelihatan fontnya terlalu biasa ya, terlalu kurang menarik ya kalau misalkan digunakan untuk pelajar. Kita bisa ganti ya di sini untuk jenis fontnya. Misalkan saya cari bubble, ada nggak ya? Nah, ini kayaknya menarik seperti awan-awan gitu ya. Nah, saya akan ganti warnanya
Misalkan ganti warna putih. Oke, terus saya beri efek. Berubah shadow seperti ini. Untuk shadownya tidak disesuaikan. Misalkan shadownya lebih gelap. Seperti ini ya. Oke, sistem tata surya saya juga ganti warnanya jadi putih. Dan juga diberi efek. Lupa. Ya seperti ini misalkan ya. Saya akan kecilkan. Di Canva itu enaknya itu ada semacam garis bantu ya. Ketika kita drag ini, misalkan saya drag ini ya. Kalau kita lihat di sini kan ada kayak garis warna pink. Ini menandakan dia benar-benar ada di posisi tengah. Kemudian di sini ketika kita geser lagi, nah ini ada garis pink juga. Berarti ini berada di posisi tengah. Kita naikkan ya. Seperti ini ya. Nah, kita bisa juga menambahkan aksesoris ataupun aset lain, elemen lain berupa animasi. Misalkan, saya akan cari roket. Ada roket. Nah, di sini kan untuk aset-aset yang ada di elemen ini campur ya, antara yang ada animasi dan juga tidak ada animasinya. Kita bisa filter di bagian sini, kita pilih menu pengaturan. Terus di bagian animasi, pilih yang beranimasi. Kemudian klik lagi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aset yang ada animasinya. Mungkin ini cukup menarik ya. Kita akan pilih nih ya. Oke, kita taruh di sini mungkin. Kita bisa sesuaikan lagi ya kalau misalkan kurang cocok. Oke, seperti ini. Kita bisa group terus tarik carikan. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan tombol mulai. Nantinya digunakan untuk menuju ke menu tanda. Ya. Oke, kita akan cari tombol mulai atau start di sini. Nah, kita bisa memanfaatkan. Jangan lupa kita hapus dulu yang beranimasi. Kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sini atau membuat tombol secara manual ya. Nah, di sini saya akan coba manfaatkan aset yang ada aja. Apakah ada yang menarik? Mungkin ini simple. Nah, di Canva itu ada semacam kayak rekomendasi ajaib ya. Kita bisa cek nih. Misalkan kita lihat semua apakah Anda yang mau digunakan atau tombol play ya. Oke, ini kayaknya menarik. Pilih ini deh. Oke. Terus kecilkan dulu deh. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kan nggak ada kayak animasi-animasi gitu ya. Mungkin kita bisa tambahkan juga animasi apa ya? Rumput mungkin atau bintang. Awan misalkan. Kita bisa pilih beranimasi juga ya. Nah, misalkan ada animasi awan nih. Juga bisa pakai. Biar lebih menarik ya. Ini misalkan ini. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi ya terkait dengan desainnya. Kita akan coba implementasi beberapa ya. Atau ada animasi lain. Saya akan coba pilih ini. Ini menarik ya, dikasih aksesoris. Terus kasih aksesoris juga. Saya akan hapus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menganimasikan objek yang tidak beranimasi ya. Caranya seperti ini. Kita bisa manfaatkan aja di sini ada tombol animasikan. Nah, kita bisa pilih beberapa animasi yang ada di sini. Atau kalau misalkan pengen animasi lain, kita bisa membuat animasi di sini. Nah, misalkan saya akan geser ya, dan yang ini sini.
Oke. Ke sini sampai. Masihkan buat animasi. Tekan shift sembari melihat objek untuk membuat garis lurus. Oke, kita tekan shift. Ini kok tidak berhasil ya? Buat animasi. Oke, untuk contohnya ya, kita bisa coba ya, membuat satu garis lurus, kan sih? Nah, kita akan pindah ke sini. Oke, kita sampai. Saya bisa duplikat ini ya. Saya akan lebih kecil. Terus maaf. Oke. Jadi kita akan coba cek ya animasinya. Terus di bagian tombol juga bisa animasi juga. Misalkan kita kasih sesuatu yang berdenyut ini ya. Kayak menarik juga. Jadi kita buat animasi juga ini. Bisa kita coba. Klik aja, klik Ctrl D ya, untuk mempermudah proses duplikat. Oke, seperti ini ya. Ini sudah menarik. Kita bisa cek ya, apakah ada animasinya. Kita bisa cek juga dia menu tampilkan di sini. Kita bisa pilih ya, tampilkan di sini bisa. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita sudah membuat menu atau home ya, menu home, halaman home yang kita pakai ya. Selanjutnya kita akan buat halaman baru. Kita bisa duplikat saja ya, kalau misalkan ingin ya template-nya mirip kayak gini, ataupun kita pilih background-nya aja, ya sudah, kita akan coba di background-nya saja. Selanjutnya kita akan buat tulisan di sini ya, sebagai menu utama. Menu utama. Nah, biasanya menu utama itu berisi beberapa menu yang misalkan ada pendahuluan, terus sasaran tujuan, materi, evaluasi, referensi, dan sebagainya. Nah, agar menunya menarik, mungkin kita perlu berkreasi ya di sini. Kita bisa manfaatkan apa ya, karena ini terkait dengan sistem tata surya, mungkin kita akan coba bikin menunya ini terbuat dari awan ya. Mungkin ya, apakah ada yang menarik di sini? Oke, kita akan coba bikin menu ini ya. Nah, setelah itu kita akan coba cari grafis, misalkan grafis seperti ini. Jadi pilih aja di bagian bentuk ya, kita akan pilih ini ya. Oke, kita buat seperti ini, terus dikasih tulisan ya, kita akan buat tulisan kotak teks, pendahuluan misalkan. Kita nanti warnanya misalkan jadi warna biru gini, oke, atau warna putih ya. Jadi kita coba ganti warna ini dulu ya, jadi warna yang lebih terang seperti ini mungkin. Oke, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengatur radius dari objek kotak ini ya. Di sini ada radiusnya atau kerukungan sudutnya. Nah, misalkan ingin lebih lengkung, kita besarkan. Kalau ingin lebih mengkontur, kita kecilkan ya. Saya akan coba berkreasi di sini ya. Misalkan saya lengkungkan ya. Terus, nah ini kan hawanya berada di belakang ya, layarnya berada di bawah kotak yang berlengkung ini ya. Kita perlu atur ya untuk urutan layarnya. Kita bisa cek di sini, klik kanan terus lapisan, tampilkan lapisan ya. Nah, kita bisa geser mungkin ke atasnya sini. Nah, lihat kelihatan hawanya ternyata ada di atasnya gitu. Atau di sini yang misalkan. Nah, gini. Ini oke. Untuk teksnya kita bisa coba nanti ganti ya, sesuai dengan
kebutuhan ya, misalkan fontnya saya ganti lebih kayak berawan-awan gitu ya. Oke, kita sudah membuat. Kita akan coba kunci ya untuk backgroundnya, biar nanti ketika kita select ini dia nggak ikut terselect. Kalau kita nggak kunci nanti dia ikut terselect jadinya. Oke, kita sudah membuat pendahuluannya. Kita akan grup ini, tujuannya adalah biar nanti tidak mudah terpisah. Jadi kalau misalkan kita langsung geser, jadi kan nggak terpisah ya. Kalau misalkan kita nggak grup, contohnya gini, pisahkan dulu. Kita langsung geser gini langsung terpisah ya. Nah, biar jadi satu, kita kabel, geser. Nah, selanjutnya kita akan coba buat menu lainnya. Kita duplikat saja, atau langsung Ctrl D, ini ya, dan duplikat. Nah, misalkan pendahuluan terus sini ada text, terus di sini ada materi. Misalkan mobilnya seperti ini ya. Nah, oke, untuk menu utama kita berhasil membuatnya. Kita juga perlu desain nih. Kalau misalkan ingin yang lebih menarik ya, apa ya, berupa awan mungkin awan kayak menarik, awan bintang. Kayak ini ya, coba bikin sesuatu yang ini udah cukup menarik. Nah, kita langsung membuat masing-masing halaman ya, atau halaman pendahuluan, halaman tujuan, kemudian halaman materi ya. Mari kita akan buat halaman baru. Di sini kita juga bisa copy aja atau logonya mungkin ini kita copy. Kita akan buat pendahuluan. Baik, buat ya, kita copy di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat kontennya. Konten pendahuluan itu seperti apa? Nah, untuk kontennya saya akan memanfaatkan AI ada di sini ya. Tulisan aja. Pembuatan pendahuluan untuk materi sistem kata sulit. Nah, kita pilih ini. Oke, kita copy aja. Langsung paste di sini. Saya akan kunci ya. Ya gitu. Tujuannya kita ketika langsung geser-geser biar tidak berubah untuk backgroundnya. Nah, kita akan kecilkan sesuai dengan ukurannya ya. Baik, seperti ini. Atau mungkin bisa gede juga. Ukuran fontnya tersesuaikan. Seperti ini misalkan ya. Ya. Untuk warnanya juga kita perlu ganti ya. Nah, ini sepertinya backgroundnya kan terlalu terang ya. Kalau misalkan diberi warna putih, kita mungkin bisa ganti untuk backgroundnya ini. Kita buka kuncinya. Kita juga bisa manfaatkan sesuatu yang ada di sini ya. Nah, ini kayaknya menarik. Oke, sepertinya sudah cukup lebih baik ya. Nah, ini contoh simpelnya ya. Agar lebih menarik, mungkin kita bisa beri kotaknya di sini ya. Kita bungkus bentuk kotak. Kita pilih filternya, pilih bentuk kotak ini yang mempunyai radius. Nah, ini kan posisinya ada di atas ya. Kita pilih lapisan. Terus kita taruh di bawahnya teks. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk radiusnya kita bisa sesuaikan.
pendahuluan ini kita juga bisa ganti ya, mungkin lebih menarik pakai ini. Atau juga diberi efek kelengkungan ini mungkin ya, agar lebih menarik juga, lebih besar. Kita coba, seperti ini, sepertinya cukup menarik. Oke, untuk yang bagian menu utama juga sepertinya kita perlu adjust juga ya. Saya hapus aja, langsung saya ganti. Sepertinya menarik ya. Nah, untuk halaman pendahuluan kita sudah membuatnya. Selanjutnya kita akan membuat halaman tujuan ya. Jadi kita akan duplikat saja untuk halaman ini. Kemudian kita buat tujuan. Baik, kita akan memanfaatkan AI juga untuk proses membuat suatu tujuan ya. Bentar. Tulisan tip. Kalau membuatkan tujuan. Type, materi, sistem, tata surya. Kontrol enter. Kita copy. Nah, seperti ini. Sudah selesai tujuan. Selanjutnya kita akan membuat halaman selanjutnya, yaitu materi ya. Kita bisa manfaatkan ini. Membuat desain baru. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan coba membuat suatu tombol navigasi. Nah, di sini kita perlu beberapa tombol navigasi ya. Misalkan dari peserta, dari pengguna sudah masuk ke dalam menu pendahuluan, terus dia ingin masuk ke atau kembali ke menu utama, dia bagaimana kalau tidak ada tombol navigasi? Nah, kita perlu membuat tombol tersebut. Kita bisa memanfaatkan elemen yang ada di sini. Misalkan ada text, button. Nah, kita bisa manfaatkan aja grafis yang ada di sini ya. Nah, di sini cukup menarik. Misalkan ini ya. Atau ini, saya akan coba tampilkan yang serupa. Apakah Anda tombol back-nya, tombol menunya, ada tombol home and jadi kita akan cari suatu tombol yang sekiranya mirip ya. Misalkan nggak ada menunya. Nah, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai ini. Kita taruh di sini sebagai kembali ke menu utama. Terus di sini juga ada tombol untuk next atau untuk kembali, kita bisa balik ya. Terus ya, kita akan coba copy. Oh, ini di bagian tujuan juga. Nah, di bagian menu utama ini kita ingin kembali ke home ya, misalkan kembali ke sini. Jadi kita perlu tombol home, ada nggak ya? Tampilkan yang serupa. Bentar ya. Karena tidak ada, kita bisa mencari yang lainnya. Pembatan. Nah, sekiranya mirip. Jadi bentuknya seperti apa ini? Seperti ini ya. Oke, kita akan coba pilih yang ini ya, mungkin yang ada kayu-kayunya nih. Sepertinya mirip. Ya, kita taruh di bagian atas ya. Oke,
seperti itu. Nah, kita sudah memasang navigasi. Selanjutnya kita akan membuat materi. Nah, untuk materinya kita akan buatin dulu tombol next. Kita balik ya. Oke, udah siap. Kita akan membuat materinya. Nah, untuk materinya kita akan coba tulisan ajaib lagi ya. Tolong buatkan materi. Sistem tata surya. Ya. Oke. Nah, kita akan coba copy ya. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan planet-planet. Yang kita akan coba. Planet. Planet. Nah, di sini kan ada planet Merkurius, Venus, Uranus. Akan coba buat ini ya, masing-masing itu punya kotak misalkan. Merkurius, gambar Merkurius dulu. Mas. Merkurius. Oke ya, kita sudah membuat tulisan. Kita akan membuat suatu dekorasi atau semacam kayak gambar planet yang di sini. Ya, lebih menarik lah bagi nantinya buat para peserta didik. Kita bisa cari di sini ya, Merkurius. Nah, ini ada ya Merkurius. Kita bisa pakai ini ya. Ini Merkurius, oke betul. Ini misalkan seperti ini. Merkurius. Nah, ini kita sesuaikan aja. Oke. Oke. Selanjutnya Venus. Kita bisa cari juga di sini Venus. Jadi untuk materinya sesuaikan dengan topik dari Bapak Ibu sekalian ya. Sini saya memberi contoh secara sederhana saja cara memanfaatkan elemen yang ada di Canva. Nah, ini urutannya kita bisa sesuaikan ya. Urutan layarnya. Nah, saya turunkan ini. Seperti itu. Lens. Bisa duplikat ya. Ya, mungkin saya lengkapin dulu ya. Bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung praktik juga untuk membuat media pembelajaran interaktif ini ya di perangkat komputer Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya pilih ya, ini ya. Nah, misalkan materinya terdiri dari 2 halaman ini ya, misalkan ya. Oke, kita akan coba bikin animasi terkait ini agar lebih menarik ya. Animasi datang ini. Oke, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan masing-masing tombol. Jadi tombol-tombol yang kita buat di sini kan belum mempunyai aksi. Jadi ketika kita tekan tombol itu belum ada aksinya. Nah, kita akan memberikan action atau aksi kepada masing-masing tombol yang kita buat. Misalkan tombol ini ya, tombol ini, sebagainya. Oke. Nah, terlebih dahulu kita rename masing-masing halaman. Misalkan di halaman ini saya ganti namanya menjadi home.
Terus halaman ini saya ganti namanya menjadi Maldama. Tanam, ya ini pendahuluan. Terus yang ini tujuan. Terus yang ini materi. Terus next. Nah, setelah kita memberi nama masing-masing halaman, selanjutnya kita akan memberi action berupa tautan ya. Misalkan nih, tombol play yang ada di sini kita pengen menuju ke menu utama. Jadi kita akan menautkan tombol ini ke menu utama. Kita klik kanan, kemudian pilih tautan. Kita akan cari menu utama. Nah, terus tekan tombol selesai. Jadi ketika nanti pengguna akan menekan tombol ini, maka secara otomatis akan menuju ke menu utama. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba di beberapa tombol yang di sini ya. Nah, kita coba pisahkan dulu. Karena tautan itu nggak bisa digunakan pada objek yang di grup ya. Jadi misalkan ini ya, ini kan ada grupnya, grup awan sama grup tulisan ini. Jadi grupnya itu terdiri dari awan dan objek tulisan ini ya. Nah kalau misalkan kita klik kanan, itu nggak ada tombol tautan di sini, tidak ada menu tautan. Oleh karena itu kita perlu pisahkan terlebih dahulu, ini juga dipisahkan dulu, baru nanti kita klik kanan ada buah tautannya, ada menu tautannya. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba tautan yang pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan harusnya ke halaman pendahuluan. Selesai, tujuan ke halaman tujuan. Selesai, materi ke materi. Selesai. Nah, untuk yang tombol home ini kita juga tentukan menuju ke halaman home. Selesai. Kita masuk ke halaman selanjutnya ya, di pendahuluan ya. Untuk yang ini kita akan tentukan menuju ke menu utama. Untuk yang ini juga kita tentukan ke menu utama. Jadi peserta atau pengguna dapat memilih ya antara menggunakan deck atau menu utama, sebenarnya sama aja ya. Penggunaan ini tuh berbeda kalau misalkan halamannya lebih dari satu ya. Misalkan ya untuk materi kan lebih dari satu ya, ekspektasinya ini nggak ada menu utama di sini ya. Jadi menu utama itu ketika udah ada di sini. Dan ini juga harusnya nggak ada next karena kan kita hanya 2 halaman ya. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan coba tambahkan tautan. Ini udah ada tautannya. Ini belum ada, kita tautkan ya. Oke, kita tautkan ya. Untuk yang ini juga. Ke utama materi. Untuk yang nextnya menuju ke halaman selanjutnya untuk planet. Selesai. Untuk yang ini tautannya menuju ke halaman sebelumnya yaitu materi. Terus yang ini menuju ke menu utama. Selesai ya, seperti itu. Nah, kita coba rapikan. Yang lebih menarik ya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan desain media pembelajaran interaktif secara sederhana ya. Dengan menu yang sederhana juga, informasi yang sederhana juga, dan juga manfaatkan AI untuk menggenerate suatu konten ya. Baik, kita akan coba tampilkan ya. Kita bisa bagikan juga langsung kalau misalkan kita ingin mendapatkan URL publik yang nanti dapat diakses oleh pengguna ya, dimanapun berada. Kita bisa pilih nih tautan tampilan.
Terus buat tautan 4 klik. Nah, di sini kita bisa salin. Terus paste di tab selanjutnya. Ini nih. Kita bisa berhasil membuat media pembelajaran secara interaktif menggunakan Canva. Menu pendahuluan. Kita kembali. Tujuan. Oh, salah. Tujuan. Kita tadi belum. Tujuan, oke. Oh, gini. Jadi, Canva itu punya kelemahannya. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu tautan dalam suatu objek ya, misalkan teks pendahuluan ini kan cukup besar ya, cukup panjang gini misalkan. Dia menutupi objek di belakang teks pendahuluan. Nah, itu akan tertutupi tautannya, jadi tidak bisa tembus. Nah, kita akan coba akalin. Kita akan modifikasi biar nantinya ketika kita kusut kita arahkan, langsung ada tombol tangannya ini ya. Nah, kalau kita naikkan kan langsung tiba-tiba panah gini kan. Harusnya tangan semua nih. Teks juga harusnya kena tangan. Nah, kita akan coba buat suatu objek baru yang transparan di atasnya. Oke, kita akan coba buat ya. Misalkan saya buat objek baru nih. Saya duplikat. Saya pergi gini. Misalkan saya akan transparansi ya ini. Nah, seperti ini. Awan mungkin tombolnya. Oke, saya akan transparansi. Terus di sini saya akan beri. Nah, ini sudah ada tautannya. Oke, sudah tautannya. Langsung ditautkan pendahuluan ini. Oke. Nah, kita ulangi untuk yang lain ya. Tujuan. Kita geser aja ya. Nah, kita edit ini ke tujuan. Nah, kita coba duplikat juga. Ini ke materi. Maaf. Materi. Seperti ini. Oke. Nah, simpan. Ini harusnya sudah. Nah, kita bisa cek di sini. Apakah sampai kawan-kawannya sekarang nih? Tuh, kan? Udah bisa. Misalkan kita klik tujuan, masuk ke tujuan, kita kembali ke materi ya. Kita coba masuk materi, kita akan cek materi nextnya, banget. Oke, back, harus cek materi. Tab back ke menu utama. Pendahuluan. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan animasi berupa efek animasi di masing-masing objek ini ataupun backgroundnya juga sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, akhirnya kita berhasil ya membuat media pembelajaran interaktif secara sederhana menggunakan Canva. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.